Halo semuanya, perkenalkan namaku Yusuf dan aku baru aja beli CCTV paling murah yang bisa aku temukan di TikTok Shop. Harganya kurang dari 100.000, ada yang jual 80.000, ada yang jual 90.000. Dan di video kali ini kita akan bahas apa aja fiturnya, bagaimana cara pakainya, dan layak nggak sih untuk dimiliki. Jadi tonton videonya sampai habis. Untuk mereknya sendiri ini sebenarnya aku juga bingung. Ini nggak ada merek, nggak ada logo, nggak ada apa-apa, cuman ada tulisan smart kamera gitu aja, sama tulisan-tulisan dikit. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cari produk seperti ini, kata kuncinya bisa V380 Pro. Nah, sebenarnya V380 Pro ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengontrol CCTV-nya. Sedangkan merek produknya sendiri ini kalau misalkan dicari ini bisa macam-macam. Jadi mungkin si produsen itu, pabriknya ini membiarkan perusahaan-perusahaan lain untuk kasih merek sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman cari di marketplace itu mereknya bakal beda-beda. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, cara menyalakan sendiri ini cukup gampang ya. Jadi dia itu seperti bolam lampu biasa. Jadi kita bisa pasang pakai fitting yang udah kita punya di rumah. Ini kita bisa pasang. Kemudian listriknya ini harus nyala ya. Jadi saklar lampunya itu harus nyala. Kalau misalkan pengen CCTV-nya nyala. Itu kecuali kalau pengen matiin CCTV bisa langsung matiin saklarnya aja. Nah, itu. Kemudian cara menyalakan ini, yang pertama kita harus punya SD card atau micro SD yang kecil, itu micro SD. Ini kita bisa pasang di CCTV-nya, kita pasang dulu. Kemudian kita tekan tombol reset. Ini beberapa detik, kurang dari 10 detik. Nanti kameranya akan berputar-putar untuk kalibrasi. Bluetooth is ready. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Nah, setelah nyala, kita perlu download aplikasi V380 Pro di Play Store. Kita cari saja di Play Store, kemudian download dan install. Setelah itu kita harus registrasi biasa, diikuti saja. Kita masukkan nomor, ini jangan lupa di setting ya, untuk kode nomornya itu +62. Kemudian baru kita masukkan nomornya. Nah, setelah itu mendapatkan OTP dan diikuti saja alurnya. Nah, setelah selesai registrasi, kita bisa tambahkan kameranya, tambahkan kamera, kemudian scan QR yang ada di kameranya. Jadi di bagian belakang ini ada QR, kemudian kita bisa scan. Nah, setelah itu sudah connect gitu aja. Jadi cukup mudah, cukup simpel untuk koneksi ke device-nya. Walaupun kadang gagal gitu, saya mengalami beberapa kali gagal, tapi kalau misalkan kondisinya ideal itu cukup mudah. Nah, untuk koneksinya itu ada beberapa cara, tapi yang utama yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan WiFi yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah sudah ada WiFi, ini sangat mudah untuk mengkoneksi. Jadi kita bisa koneksikan, kemudian memasukkan password via aplikasi, WiFi via aplikasi, dan si CCTV-nya akan secara otomatis connect kepada WiFi yang ada di rumah. Nah, kalau ini sudah gampang, jadi kita bisa akses kamera dari mana saja asal HP kita punya internet. Nah, yang kedua yaitu menggunakan local WiFi. Jadi kameranya ini atau CCTV-nya ini bisa memancarkan WiFi, dan kita akan menghubungkan saja ke WiFi dari si kameranya, dan kita bisa terhubung dengan kamera. Dan untuk hasilnya, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu, hasil kameranya seperti apa? Hasil kameranya seperti ini. Ini untuk tampilan di siang hari. Ini saya pasang di rumah orang tua saya di bagian luar gitu, mungkin seperti teras lah. Ini kemudian untuk melihat wajah ini sudah cukup jelas ya, walaupun ya apa yang bisa diharapkan dari CCTV 90.000 ya.
Tapi ya cukup mengenali orang ini siapa, ini kelihatan. Nah ini untuk tampilan yang malam hari, ini seperti ini, jadi kayak hitam putih infrared. Ya lumayan lah untuk tambahan-tambahan mengawasi kondisi rumah teman-teman semua. Dan hasil rekaman CCTV-nya itu disimpan di micro SD yang sudah ditancepin. Nah, dan ini kita tidak perlu khawatir kalau memorinya penuh karena dia sudah auto delete, auto menghapus file-file atau rekaman-rekaman yang lama. Dan pilihan yang kedua itu ada di cloud. Jadi kita bisa berlangganan cloud via aplikasi dan ini berbayar ya. Jadi saya belum pernah nyoba, dan ya kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan. Selanjutnya yaitu fitur. Nah, fiturnya ini sudah cukup lumayan lah untuk harga-harga 80.000, 90.000. Kita bisa kontrol kameranya mau diarahkan kemana, jadi kameranya ini bisa berputar 360 derajat walaupun tidak bisa muter gitu ya, balik 360 derajat. Kemudian yang bawahnya juga bisa sampai vertikal, lurus ke bawah, atau misalkan kameranya ngadep ke atas ya lurus ke atas. Nah itu sudah bisa kontrol via aplikasi V380 Pro. Yang kedua yaitu sudah penglihatan malam seperti yang kita lihat preview sebelumnya. Kemudian ada lampu dan alarm juga ada, bisa dibunyikan. Dan yang paling keren yaitu komunikasi dua arah. Nah, ini kalau misalkan CCTV-nya ditaruh di luar, kita bisa komunikasi dengan orang yang ada di luar. Misalkan ditaruh di teras, kemudian ada mas-mas paket, nah itu bisa dikomunikasikan saja, jadi kelihatan. Dan dua arah ya, dari CCTV juga bisa berbicara, kemudian akan keluar suara di HP kita. Nah kemudian kekurangannya apa aja nih? Yang pertama yaitu ya jelas ya kualitas gambarnya sebenarnya sudah HD, tapi ya HD kamera satu dengan kamera lain kan berbeda. Nah untuk kamera ini HD-nya ya mungkin resolusinya sudah besar, cuman ketajamannya itu masih, kalau menurut saya masih kurang. Walaupun sudah cukup untuk mengenali wajah di jarak tertentu. Kemudian yang kedua yaitu terkait koneksi. Nah ini ketika saya coba di kos, ini pertama kali saya coba itu bisa langsung connect ke wifi yang ada di kosan. Tapi ketika saya pulang di rumah dan pasang CCTV-nya di rumah, ini sulit sekali untuk koneksi ke wifi. Ini nggak tahu apakah settingan wifi saya yang bermasalah atau mungkin dari kameranya sendiri yang tidak bisa menangkap sinyal wifi tertentu. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak ada garansi. Nah, tidak ada garansi. Jadi ini tidak ada kartu garansinya, tidak ada jaminan garansi. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman temukan di brand lain bisa jadi mereka memberi garansi, tapi produk yang saya beli ini tidak ada garansinya. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu di aplikasi V380 Pro ini masih banyak iklan. Nah ini kadang-kadang cukup mengganggu ya, ketika buka aplikasi tahu-tahu iklan nggak jelas gitu. Jadinya ya kayak aplikasi main-main gitulah, jadi kurang profesional kalau menurut saya untuk standar keamanan. Oke, kesimpulan. Jadi CCTV ini cocok untuk siapa sih? Ini cocok untuk teman-teman yang pengen coba, pengen merasakan pengalaman punya CCTV. Nah, ini bisa dicoba. Dan buat teman-teman yang tidak pengen kehilangan budget terlalu besar, nah ini bisa coba CCTV ini. Walaupun kekurangannya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi masih kurang profesional untuk standar keamanan. Mungkin itu saja dari review CCTV yang saya beli, yang paling murah di TikTok Shop yang bisa saya temukan. Jadi kalau misalkan ada salah-salah silahkan dikoreksi. Kalau misalkan ada informasi yang ingin ditambahin silahkan tambahkan di kolom komentar.